Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang keempat, dengan judul Kisah Mengenai Iman. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Ester pasal 4 ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari kisah tentang Ratu Ester. Kisah mengenai iman yang sejati, kisah mengenai iman yang sesungguhnya, yang seharusnya dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Di sini dikisahkan bahwa pada saat itu ada seseorang yang bernama Haman bin Hamedata. Dia adalah orang Agag dan dia dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasverus. Dia dinaikkan pangkatnya serta kedudukannya ditetapkan atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan pada saat itu, semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja harus berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, yaitu tentang Haman. Tetapi, ada salah seorang yang tidak mau melakukan perintah raja tersebut, yaitu Mordekai. Dia tidak mau untuk sujud, dia tidak mau untuk berlutut kepada Haman. Dan tentu, itu membuat hati Haman menjadi marah. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai ini tidak mau untuk berlutut, tidak mau untuk sujud kepada Haman, maka Haman ini tidak suka kepada Mordekai, menjadi panas hatinya kepada Mordekai. Sehingga Haman ini mencari cara bagaimana caranya supaya untuk Mordekai ini mau sujud kepada Haman, atau kalau tidak mau juga bagaimana caranya agar Mordekai ini boleh dibinasakan atau boleh mati. Sehingga Haman mempunyai suatu ide, sehingga dia menghadap menyembah kepada raja, dan dia mengatakan bahwa ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Dan hal itu dipandang baik oleh raja. Hal itu direstui, diizinkan oleh raja, sehingga raja mencabut cincin meterainya dari jarinya dan diserahkannya cincin tersebut kepada Haman. Dan di sini Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu, melakukan hal yang telah dia katakan. Di sini, titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Jadi Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi ini diserahkan oleh raja kepada tangan Haman. Silahkan Haman yang melakukan apa yang dipandang baik oleh Haman. Tentu di sini raja memberikan lampu hijau kepada Haman. Haman jadi senang oleh karena permintaannya dituruti oleh raja. Dia boleh membinasakan Mordekai, dia boleh membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Dan hal itu akhirnya diketahuilah oleh Mordekai, sehingga dia mengoyakkan pakaiannya, dia memakaikan kain kabung dan abu, serta dia keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih.
Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Dan kita ingat bahwa pada saat itu Esther adalah anak asuh daripada Mordekai. Dan ketika dayang-dayang serta sida-sida Esther ini melihat apa yang dilakukan oleh Mordekai, maka sangat risaulah hati Esther. Dayang-dayangnya, sida-sidanya Esther ini memberitahukan kepada Esther apa yang dilakukan oleh Mordekai pada saat itu. Sehingga Esther ini menjadi risau, menjadi khawatir, ada apa sebenarnya? Sehingga di sini Esther memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu dia memberikan perintah kepadanya untuk menanyakan kepada Mordekai sebenarnya ada apa yang terjadi. Sehingga Mordekai melakukan hal seperti itu, melakukan aktivitas seperti itu. Sehingga ketika Hatah ini menemui Mordekai, maka Mordekai menceritakan segala hal yang terjadi. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Haman, perintah apa yang sebenarnya dikeluarkan oleh raja terhadap Mordekai, terhadap Esther, serta terhadap seluruh bangsa Yahudi. Kita ingat bahwa pada saat itu Esther adalah juga bangsa Yahudi. Sehingga apa yang dikeluarkan atas Mordekai, perintah yang dikeluarkan atas Mordekai berlaku juga atas Esther. Sehingga di sini Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Dan akhirnya setelah Esther mendengar bahwa hal itu akan terjadi kepada mereka, bahwa Haman akan membinasakan mereka, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan setelah Mordekai mendengar pesan yang disampaikan oleh Esther tersebut, maka dia melakukannya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari pada hari Sabat ini? Di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 201 mengatakan, pengalaman-pengalaman sukar yang menimpa umat Allah pada zaman Esther tidaklah khusus untuk zaman itu sendiri. Pewahyu memandang kepada zaman-zaman yang berlangsung sampai kepada zaman kesudahan. Telah memaklumkan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Ada orang-orang yang hidup di bumi sekarang ini akan melihat perkataan ini digenapi. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana iman yang sejati itu. Bagaimana iman yang sesungguhnya itu. Iman dari Mordekai, iman dari Esther, serta iman dari seluruh bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka pada saat itu mengalami suatu pencobaan yang sangat sulit. Mereka diancam akan dibunuh, akan dibinasakan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Mungkin apabila kita ada pada saat itu, kita berada di situasi pada saat itu, mungkin sangat berat bagi kita untuk memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan, bagaimana kalau bangsa kita diancam akan dibunuh? Bagaimana kalau diri kita sendiri diancam akan dibinasakan, akan dibunuh? Mungkin iman kita kepada Tuhan akan goyah. Apalagi kalau sebab kita akan dibunuh itu adalah oleh karena iman kita, oleh karena penurutan kita kepada Tuhan. Teman-teman, di sini kita diajarkan, kita diingatkan, baiklah kita selalu memiliki iman yang teguh itu. Kita selalu memiliki iman yang sejati sebagai umat-umat Tuhan. Dalam situasi apapun, bagaimanapun kondisi hidup kita, walaupun mungkin badai pencobaan itu datang ke dalam diri kita, kita merasa bahwa kita tidak mungkin untuk melalui ini. Kita merasa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak mungkin untuk dapat melewati pencobaan hidup ini.
Terlebih, apalagi kalau pencobaan itu datang oleh karena penurutan kita. Orang lain akan membunuh kita, orang lain akan mengejek kita, orang lain akan mengecam kita oleh karena iman kita, oleh karena penurutan kita pada Tuhan. Mungkin hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah iman kita akan sama seperti Esther, akan sama seperti iman Mordekai, yang tetap setia, yang tetap beriman kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi di hari nanti? Teman-teman, satu ajakan pada kita pada hari Sabat ini, baiklah kita selalu beriman kepada Tuhan, baiklah kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang tidak berdaya. Yang bisa kita lakukan apabila kita menerima pencobaan hidup, apabila kita menerima ujian hidup, adalah hanya beriman, hanya berharap kepada Tuhan saja. Tuhan yang sama, yang telah menolong Esther, yang telah menolong Mordekai di masa yang lalu, kita yakin Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita saat ini dalam melewati, dalam menjalani ujian hidup kita ini. Inilah video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi, pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.